Setiap tanggal 22 Desember, bangsa Indonesia memperingati Hari Ibu. 3 hari sesudahnya, yakni 25 Desember, umat Kristen memperingati Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Oleh karena itu, sahabat, menjadi menarik untuk membicarakan keduanya. Keberadaan ibu, keberadaan perempuan, dengan keberadaan Yesus, dalam kaitan satu dengan yang lainnya. Pendeta Nathanael Setiadi Kurniawan menulis hal tersebut di halaman Facebooknya dengan judul Para Perempuan di Sekitar Yesus. Saya Uli Manalu. Sahabat, ada prapaham yang muncul di tengah-tengah warga gereja. Jika perempuan di zaman Yesus adalah masyarakat kelas 2 yang terpinggirkan oleh sistem patriarkal yang dianut oleh masyarakat. Perempuan sepertinya hanya bekerja di urusan domestik atau urusan rumah tangga dan tidak berdaya secara ekonomi tanpa keberadaan laki-laki. Prapaham tersebut memang ada benarnya. Ambil saja contoh kisah tentang perempuan yang dibawa ke hadapan Yesus dengan dalih kedapatan berbuat zina. Kalau memang perempuan itu berzina, tentu ia tidak melakukannya sendiri. Lalu kemana laki-laki yang berzina dengan perempuan itu? Apakah ia sedemikian mahirnya sehingga berhasil meloloskan diri dari penggerebekan massa? Rasanya tidak begitu. Sayangnya perempuan diposisikan sebagai pihak yang lemah, sehingga dialah yang dijadikan tersangka kasus perzinahan. Hebatnya sahabat, Yesus tidak terpancing oleh struktur yang menindas itu. Atau contoh lainnya, tentang seorang janda di Nain. Ia menangis dalam kesedihan yang mendalam ketika anak laki-laki satu-satunya meninggal dunia. Kepasrahan dan keputusasaan tampak menguasai diri si janda. Masa depannya gelap karena tulang punggung ekonomi yang dibebankan pada pundak anak laki-lakinya kini sirna. Akan tetapi prapaham barusan juga tidak sepenuhnya benar. Pada kenyataannya ada perempuan-perempuan yang berdaya yang memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mengakses dunia ekonomi. Siapa contohnya? Bisa menebak? Tokohnya ada di Perjanjian Baru dan dipakai sebagai nama diri oleh orang Kristen. Tokoh yang dimaksudkan oleh pendeta Nathanael adalah Lydia, seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Sahabat bisa melihatnya di Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Dia disebut penjual kain ungu, itu berarti Lydia punya hak untuk mengakses dunia ekonomi sama seperti laki-laki. Tidak tanggung-tanggung yang dijualnya adalah kain ungu, kain yang biasa dikenakan oleh kaum bangsawan dan orang kaya. Tiatira sendiri lokasinya ada di provinsi Asia Kecil zaman Romawi atau Turki modern saat ini. Oleh karena itu, sahabat, bisa dipastikan bahwa Lydia adalah seorang yang berkebudayaan Yunani. Tampaknya ada perbedaan nasib yang jelas antara para perempuan Yahudi dan Yunani. Para perempuan Yahudi diposisikan sebagai masyarakat kelas 2, hak-haknya terbatas termasuk dalam hal belajar agama. Sementara perempuan berkebudayaan Yunani jauh lebih memiliki kebebasan dan bahkan kesetaraan dengan laki-laki pada umumnya. Oleh karena itu menjadi menarik untuk membaca kisah dalam Lukas 8 ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini, sahabat, melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Wow, ternyata ada sejumlah perempuan yang mengikuti perjalanan Yesus dalam memberitakan kerajaan Allah. Bukan tidak mungkin mereka adalah murid-murid Yesus. Baiklah, Alkitab tidak mencatat mereka sebagai murid formal Yesus, tetapi para perempuan ini juga mendengarkan pengajaran Yesus, bahkan turut melayani Yesus dan rombongannya dengan kekayaan mereka. Bagi saya, dalam hal ini pendeta Nathanael, para perempuan ini adalah murid Yesus yang militan. Coba cermati,
Siapa yang ada di salib Yesus sampai pada akhirnya? Para perempuan, bukan? Pertanyaannya adalah mengapa para perempuan itu mau mengikuti Yesus? Jawabannya sederhana, karena Yesus bukan tipikal rabi Yahudi kebanyakan yang lebih bangga memiliki murid laki-laki dan enggan mengajar perempuan. Bagi Yesus, semua orang adalah berharga dan layak dikasihi. Ada perlakuan penuh persahabatan yang Yesus tunjukkan, bukan hanya kepada laki-laki atau perempuan, tetapi kepada mereka yang tersisih dan dianggap berdosa. Bahkan dalam Injil Lukas 3 kali Yesus menerima undangan perjamuan dari orang Farisi, kelompok yang kerap memusuhi dirinya. Lukas 7 ayat 36, Lukas 11 ayat 37, dan Lukas 14 ayat 1. Bukankah itu menunjukkan semangat persahabatan yang Yesus bangun dengan sesamanya? Sahabat, kembali pada pembahasan tentang perempuan. Karena mereka merasakan betapa Yesus menerima mereka, maka para perempuan ini sangat antusias untuk mengikuti Yesus. Mendengarkan pengajarannya, melayani rombongan Yesus dengan apa yang ada pada mereka. Teladan persahabatan Yesus ini begitu menggugah dan berdampak juga dalam perkembangan gereja di masa perdana. Kita perlu mengenal dan mengingat seorang perempuan bernama Yunias dalam jemaat Roma. Kepadanya, Paulus mengirimkan salam demikian. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Roma 16 ayat yang ke-7. Sahabat, mari kita perhatikan klausa orang-orang yang terpandang di antara para rasul. Beberapa penafsir menyatakan bahwa Yunias adalah seorang rasul, sama seperti Paulus, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan lainnya. Ternyata peran kaum ibu atau perempuan tidaklah kecil dalam perkembangan kekristenan. Tokoh Maria, ibu Yesus, yang memberikan dirinya untuk taat pada rencana Allah, sungguh menggugah hati. Kesediaannya memberi tubuhnya untuk merawat kehidupan bayi Yesus menunjukkan cinta kasih dan pengorbanan yang besar dari seorang ibu kepada anaknya, serupa dengan cinta kasih Allah kepada manusia. Oleh karena itu sahabat, jika kemarin 22 Desember kita memperingati Hari Ibu, ingatlah bahwa mereka adalah pembangun dan pemelihara kehidupan yang bersama-sama kaum bapa diberi kesempatan dan anugerah dari Allah untuk terlibat pada visi damai sejahtera Allah. Sahabat, pada masa pandemi seperti sekarang ini, persahabatan yang Yesus tunjukkan kepada manusia, termasuk kepada para perempuan, perlu dimaknai dalam bentuk persahabatan kita kepada sesama dalam menjalani protokol kesehatan yang disiplin. Menyahabati sesama tidak harus ditunjukkan dengan kedekatan jarak saat ngobrol atau berbicara. Tetap menjaga jarak dan berbicara yang ramah pun adalah sebuah sikap persahabatan. Berkomunikasi dengan tetap mengenakan masker pun sama nilainya dengan ngobrol melepas masker. Malah lebih mulia sebab kita masih hidup di masa pandemi. Sahabat, selamat Hari Ibu. Selamat mempersiapkan diri menyambut Natal. Kiranya Allah yang rahmani dan rahimi menyertai kita. Sampai di sini kebersamaan kita di Info dan Opini. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sampaikan komentar Anda melalui kolom yang tersedia. Sampai jumpa.